now I've got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. My heart grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. My heart grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile. Whenever I'm around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me. The number one for me. The number one for me. Oh, oh, number one for me. Halo guys, assalamualaikum. Gimana Waalaikumsalam Bu. kalian? Masya Allah bisa ketemu lagi ya. Iya. Hai Aditya, sore. Hai Ya ampun, Bu hari ini Riha. kayaknya akan agak, aduh aku apa ya, gimana gitu. Gimana gitu ya tuh. Selain karena kita sama-sama banyak tugas nih ya. Tapi pembahasannya tuh kayak menakutkan. Buat deg-degan gitu. Oh iya guys, kemarin aku ketemu sama Pak Syauki, kalian dapat salam dari Pak Syauki. Iya, terus katanya, oh Rinjani masih aktif ya? Iya Pak, masih. Ibu, Pak Ibu kenapa nggak tanya kapan ke kelas 9? Nggak tanya gitu sih Bu. Oh iya ya. Raya, kamu juga ditanya sama Pak Syauki, gimana Raya? Siapa lagi? Raya, terus siapa namanya? Garnet. Di Cikiwir siapa sih? Kok aku lupa. Garnet Ibu kan? masa lupa sih Bu. Iya, Garnet kan. Iya, kamu juga. Tuh anak-anak masih ada aja, aktif aja gitu. Ya tau guys, ya ampun. Suaranya Reta ciri khas banget Bu. Iya sih, bener sih Rai. Nggak, aku lihat ini sih, si Cikiwir ya ini. Iya guys, gimana nih kabar sumatif kalian? Semangat ya. Habis ini aku yang sedih. Ngoreksi. Sudah selesai Bu. Kenapa? Kok sudah selesai semua TV-nya? Wih, mantap Akmal. Lah, Mikael, apa namanya?
inget tahu Pak Syauki. Aduh. Masih berjuang sama Tiff ya. Semangat. Guys, yang belum aku yang belum aku jawab chat-chatnya, maaf ya. Soalnya ya gitulah. Insya Allah besok aku usahakan dijawab. Oh iya kan masih kenapa Syauki? Kenapa Denis? Apa itu sumatif saya agama udah selesai Bu. Disuruh apa itu? Mantap. Buin ya. Udah selesai Alhamdulillah. Bu, tuntas. Sip. Good job Denis. Aduh. Kayaknya nih udah makin improve aja nih ya. Udah pakai headphone gitu kan. Kayak setiap pekan ganti-ganti mulu dirinya nih. Udah ketemu di mana sama Pak Syauki? Aku nyusul Pak Syauki ke Edinburgh ya. Enggak deh. Di Zoom. Kemarin kita lagi sharing gitu. Progress. Iya, Rinjani upgrade. Jangan dia habis dapat gaji. Ya, gaji apa tuh? Banyak pilihan pikiran Bu hafalin itu. Emang ngafalin apa sih, Le? Perasaan aku nggak ada tugas ngafalin ya. Yang lain kali ya. Ih, spoiler Nomaden. ya. Jangan-jangan tiba-tiba ada Pak Syauki. Rahasia lah, Ray. Walah, lagi latihan pantesan. Oke guys, ya ampun maaf ya kalau aku hari ini tidak terlalu oke nih moodnya. aku seharian ini nyiapin topik hari ini kayak sedih banget. Gak sedih sih, tapi kayak ya selain bener banget Net, selain juga karena iniin sumatif gitu kan, terus juga harus buat soal gitu kan. Topiknya juga hari ini kayak aduh drain banget, drain gak ya? Ya nggak terlalu drain sih, cuman kayak sedih gitu. Jangan nakut-nakutin, gak nakut-nakutin Mika. Tidak menakutkan, cuma Terus kayak takutin jadi sembuh sedikit gitu, sedikit. ya mungkin agak takut juga sih. Aku juga sebenarnya agak takut sedikit, cuman kayak lebih kayak sedih banget sih hidup aku. Bisa kayak aku ntar mati dengan keadaan baik gitu ya, Masya Allah. Oke guys, yang mau medical check up bukan medical check up sih, emotional check up, bisa langsung berangkat ke quizisnya nanti. Buria mau ingatkan lagi nih untuk quiz yang emotional check up ini. Buria tidak mengeceknya setiap waktu ya, jadi memang ini pure dari kalian untuk kalian aja. Kemudian untuk yang curhat-curhat kemarin pakai Google Form, mohon maaf banget pekan kemarin ini belum aku jawab sampai pekan ini. Semoga besok aku bisa jawab ya. Akan aku usahakan untuk menjawabnya. Jadi hari ini. Tapi kalau kalian ada yang mau dicurhatin juga boleh. Sebentar. Oke, sambil kalian mengisi emotional check up-nya, aku mau iklan dulu. Ya, kawan muda sekalian, kurang dari 1 pekan lagi kita akan ada sesi Taharo untuk remaja menjaga kebersihan di masa akil balik bersama 2 dokter kita, yaitu Dokter Safira dan Dokter Lutfi. Nanti di sesi ini kelasnya akan dipisah nih guys. Kelas laki-laki dan kelas perempuan tentunya. Kapan waktunya? Kita akan ada di hari Selasa tanggal 26 November 2024 di jam 4 sampai 4 sampai 5.30 sore WIB ya. Silahkan yang tertarik. Aku kira kemarin loh, belum, alhamdulillahnya ya, masih pekan besok gitu ya. Jadi silahkan buat kamu yang tertarik gitu ya, nanti mau curhat-curhat atau konsul-konsul, boleh banget ikut di sesi ini.
Wajib nggak Bu? Enggak ya, nggak wajib. Ini tuh nggak masuk dalam penilaian dan nggak masuk dalam LMS kalian gitu loh. Jadi kalau mau ikut boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi kalau ikut ya alhamdulillah gitu kan. Siapa tahu bisa konsul-konsul gratis. Mungkin mau nanya, aduh ibu tolong aku pusing setiap hari aku mimpiin cewek terus. Siapa tuh? Ada yang senyum-senyum nih. Kiu kiu kiu. Astagfirullahaladzim. Mau konsul malu Bu? Nggak usah malu guys. Soalnya nanti sesinya akan dipisah nih. Sesi perempuan. Suara aku jelas kan ya? Aku pakai headset nih soalnya. Soalnya sesinya ntar ya dipisah gitu. Ada yang sesi laki-laki dan sesi perempuan. Tentu saja pertanyaan-pertanyaannya itu juga akan kita sediakan versi anonymous. Jadi tidak diketahui namanya. Gitu. Dan sesinya juga lebih panjang gitu ya, 90 menit gitu. Jadi insya Allah puas banget deh. Gitu guys, itu saja pesan-pesan dari sponsor hari ini. Sponsornya siapa? Muriha. Enggak deng, sponsornya dari Sekolah Murid Merdeka. Siapa lagi yang sponsor? Gitu guys. Jadi tolong ya yang mau kepo-kepo gitu kan, yang penasaran gitu ya, aku tuh suka banget nih bermasalah gitu ya dengan misalnya kalau cowok gitu, misalnya iya nih penis aku bermasalah banget Bu, suka nggak enak banget, gimana ya ngatur posisinya misalnya. Ya Bu, terbuka banget ya Bu Rita, itu juga bisa dikonsultasikan gitu kan, karena kita akan berfokus pada organ-organ reproduksi. Nah, yang perempuan juga tentunya bisa banget gitu. Bu, tolong. Ini aku bingung banget gimana cara membersihkan misfi aku. Ibu gimana nih? Aku di umur segini tuh kayak penasaran banget gimana sih rasanya kissing tuh gitu kan. Kayak emang boleh nggak sih Bu dalam Islam kayak gitu ya? Dan bisa ditanyakan ya guys. Gitu. Salah kiblat Bu biasanya. Aduh, salah kiblat banget. Gitu guys, terima kasih. Itu saja iklan untuk iklan sponsornya. Ya hari ini kita langsung mulai aja yuk. aku tidak tanya jika saya Bu tanya jika ingin tahu rasanya kissing bagaimana Bu, I never kiss. Rasanya kissing ya kayak kamu. Coba deh sekarang coba deh kalau pengen tahu ya, kan kalian punya kucing gitu ya, enggak semuanya ya, coba aja kucingnya kayak gitu rasanya. Aduh, gerimis gak mau. Boleh Bu ciuman, tapi cium pipi orang tua. Iya benar, sebenarnya rasanya gitu-gitu aja, cuman mungkin karena kalau misalnya kita itu kan lawan jenis gitu ya, akan ada sensasi yang berbeda di situ. Kenapa? Karena ya di situ balik lagi, di situ ada namanya nafsu gitu. Nah, nafsu itu yang pada akhirnya membuat sesuatu itu tuh berbeda gitu guys. Tapi hati-hati sama nafsu. Mungkin rasanya nikmat gitu ya, mungkin menyenangkan rasanya, cuman nah itu bisa jadi pedang bermata dua. First kiss aku kucing. Tos 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 tos. First kiss aku juga kucing. Iya benar banget, itu lebih ke budaya barat Bu, di Indonesia baru-baru ini aja. Benar banget. Dan harapannya gitu ya, kita sebagai muslim gitu ya, karena tahu itu adalah hal yang tentu saja tidak diperbolehkan ya, mencium lawan jenis yang memang bukan mahramnya gitu ya. Jadi gak usah lah ya. Garnet buat histeris aja nih. Cuman sama siapa nih, Net? Gak apa-apa, kasih aja buat tidur. Kalau nafsu dia berlebihan, astagfirullahaladzim. Ya gitu ya guys.
Jadi kalau cium sesama jenis nggak apa-apa ya, Miss. Nah, ini juga hati-hati guys. Kenapa? Balik lagi nih, kita kan nggak tahu bagaimana apa namanya tujuan dari apa namanya kissing tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kayak cipika-cipiki mah itu mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kissingnya itu menggunakan nafsu gitu kan, itu bahkan either dia sesama cewek itu jadi nggak boleh guys gitu, karena Kalau kan sesama masih ada. dia takutnya jalan lesbi gak sih, Bu? Benar, karena kan ada yang namanya potensi lesbi gitu ya. Lesbi itu bisa ditularkan guys. Lesbi dan homoseksual itu bisa ditularkan. Jadi kalau kalian punya teman yang punya orientasi yang seperti itu, jadi ya sebaiknya dijaga ketat-ketat jaraknya gitu. Alah Rinjani, jadi kan maksud kan. Aduh. jadi kalau cheers. If I should do that but it's weird. Yeah, please jangan. Karena balik lagi guys, yang namanya nafsu itu tuh apa namanya ya, akan baik jika ditaruh di tempat yang sesuai, tapi akan menjadi jahat dan buruk ketika dia tidak digunakan atau ditaruh di tempat yang sesuai gitu. And when having friends with it, I'm not support it, but I respect. Ya, setuju banget. Siapa namanya? Elmira. Bu, temanku kalau ketemu selalu cium pipiku, aku geli, tapi dia normal, Bu. Kayak gini normal nggak ya, Bu? Normal-normal aja gitu. Karena kan itu juga Wait, Bu. Kayak misalnya Normal di dunia dengan coding. iya, enggak apa-apa, emang belum di-record. Oh. Bunda akan nge-record kalau misalnya udah mau mulai ke pelajaran intinya aja. Emang kalau di barat juga hal itu kan udah biasa ya, kayak cipika-cipiki cewek cowok gitu kan. Nah, ya udah gitu. It's okay. Cuman balik lagi, karena kita mempunyai value yang berbeda, jadi sebaiknya itu dihindari. Aku anti physical touch. Physical touch kayak nggak nyaman gitu. Oke, ya nggak apa-apa sih, wajar. Gak apa-apa, aku sama temanku juga cium dekat bibir tapi nggak romantically. Iya, bener banget. Gak apa-apa gitu. Lihat lagi ke apa namanya batasan-batasannya bagaimana gitu guys. Tapi sebaiknya kalau misalkan emang orang yang nggak dikenal mah nggak usah lah ya. Kita nggak tahu orangnya tuh kayak gimana. Oke guys, mari kita mulai sesi hari ini. Deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Recording in progress. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kawan murid semua sudah datang di sesi pada sore hari ini. Sesi terakhir Bu Riha menyampaikan materi, yang mana materinya itu akan masuk ke dalam ujian kalian. Nah, seperti yang kita sepakati kemarin gitu ya. Jadi insya Allah malam ini akan Bu Riha launching formatifnya 15 soal. Bocorannya adalah 5 soal akan Bu Riha buat soal HOTS atau HOTS, High Order Thinking Skill, dan 10-nya lagi ya soal gampang lah. Nah, saran dari Bu Riha ketika kalian mengerjakan, please don't googling. Karena Bu Riha pasti akan mengambil membuat soal-soal itu memang dari bahan-bahan ajar yang Bu Riha ajarkan. Kenapa sih tidak disarankan untuk mencari di Google? Balik lagi nih, Islam itu sendiri kan mazhabnya banyak. Kita nggak tahu yang ngasih resource itu, yang ngasih sumber itu dia dari mazhab apa, dan apakah itu bisa kita percaya atau enggak. Kan kadang memang ada beberapa media yang dia itu sengaja membuat teori-teori yang salah gitu, sehingga ketika banyak teori yang salah yang beredar, akhirnya si teori-teori salah itu bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, untuk menghindari hal tersebut, apalagi ini tentang agama gitu ya, harapannya gitu kita menggunakan resource yang sudah ada aja dulu, kecuali dalam beberapa case tertentu, misalnya diskusi atau kita mau cari
buat kayak tugas kalian gitu kan, sumatif itu beda konteks gitu ya. Gitu guys, itu pesan dari Buriha untuk formatif hari ini. Oke, yuk kawan murid, sekarang mari kita undang rahmat dan kasih sayang Allah di sesi belajar kita dengan cara membaca doa sebelum belajar. Nah, karena pekan kemarin sudah di-unmute, jadi pekan ini kita akan berdoa dari tempat kita masing-masing. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan menyambung pembahasan kita yang kemarin guys. Oh iya Bu, minggu depan itu libur, jadi kita kelasnya tanggal 26 ya. Wah, oh iya benar, makasih ya sudah diingatkan. Oh iya benar, tanggal 27 besok kita libur ya, jadi oke, kalau gitu kelas agamanya kita geser di tanggal 26 ya. Jadi wajib deh. Makasih yang sudah mengingatkan. Jangan jam 4 dong, Mi. Ya nggak bisa, soalnya kalau pagi kan ini apa namanya akan yang lainnya justru yang akan bentrok gitu. Jadi tanggal 27 digeser ke ini ya. Ke mana? Tanggal 2. Nah, sebenarnya untuk Buriha mau disclaimer dulu. Untuk sesi kali ini Buriha akan open mic. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung menanggapi, boleh banget. Oke. Nah, sebenarnya mungkin bagi beberapa orang topik ini akan terasa menyeramkan ya. Kayak kemarin gitu kan, kalau pekan kemarin kan memang apa ya, memang ditujukan untuk ada rasa khawatir yang diciptakan ketika kita mengetahui hal tersebut. Tapi harapannya kalau di sesi kali ini gitu ya, Buriha berharap bahwa kawan murid tuh jadi termotivasi gitu. Oh ternyata hidup yang aku lakukan saat ini, apapun yang aku lakukan saat ini tuh tidak sia-sia gitu, karena Allah tuh menilai itu semua loh gitu. Makanya walaupun mungkin gitu ya beberapa subtopiknya akan kayak agak sedikit creepy gitu ya, tapi harapannya dari situ kalian bisa memunculkan keinginan untuk oke, aku mau do the best for my akhirat gitu. Cia. Makanya di sini Buriha coba ambil judulnya adalah Perjalanan Menuju Surga ya. Sebuah perjalanan kebaikan. Alah. Gitu guys. Nah, jadi ada apa aja sih setelah nanti kita meninggal gitu ya? Apa sih hidup seperti apa sih yang akan kita lalui nanti? Yang pertama nih, fase pertama kita akan masuk ke fase yaumul barzah, alam barzah. Kedua yaitu yaumul ba'ats. Kemudian selanjutnya adalah yaumul hasyar atau yaumul mahsyar.
Yang keempat adalah yaumul mizan dan yaumul hisab, dan yang terakhir adalah surga dan Wow. neraka. Coba siapa di sini yang mau ke neraka? Ye, bukan aku. Astagfirullah. Ada kah? Astagfirullah ya. Jangan dong. Surga dong. Ya nggak, Mir? Elmira. Iya, heaven. Iya, Heaven Club kita. Neraka Nah. itu untuk orang yang bunuh. Iya, benar sekali. Oh, aku juga mau banget dong, Raden. Please ya, please banget. Kita akan masuk ke dalam fase yang pertama, yaitu fase alam barzakh. Fase di mana fase di mana fase di mana fase pertama yang akan kita lewati setelah Allah mencabut nyawa kita. Gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi setelah kita mati? Kita akan menelisiknya sedikit dari sudut pandang biologi atau sains. Sadar nggak, setiap saat waktu berjalan, hidup kita intinya makin mendekati akhirnya. Bahkan tiap 2 detik, satu orang manusia meninggal dunia. Mungkin inilah kenapa selain kegelapan dan ketinggian, kematian juga jadi sesuatu yang ditakutin banyak banget orang. Baik itu kematian diri sendiri, ataupun orang terdekat. Tapi apakah ini berarti kematian itu adalah hal yang buruk dan mengerikan? Terus yang lebih penting lagi, apa yang sebenarnya terjadi setelah kita mati? Waktu kita masih hidup, tiap hari pastinya kita makan biar bertenaga. Badan kita itu lalu ngebakar kalorinya jadi energi buat kita bisa gerak, biar bisa makin fokus mikirin langkah terbaik dan bisa berlindung dari penyakit. Makanya dari pembakaran inilah, suhu tubuh manusia itu terasa hangat di angka yang stabil. Dalam kematian, metabolisme berhenti dan kulit jadi pucat. Jantung kita nggak berdetak lagi. Dalam hitungan menit, darah yang berhenti mengalir akan mendekam di bagian bawah tubuh kita. Dalam hitungan jam, warna kulit akan jadi keunguan. Otot-otot yang awalnya lemas, lama-kelamaan menjadi kaku. Tanpa pembakaran energi, sentuhan kulit pun jadi sedingin angin malam. Tapi kemudian, apakah kematian jadi akhir segalanya? Tahukah kalian bahwa jawabannya itu sama sekali enggak? Meski udah nggak bernyawa, badan kita ternyata tetap berlimpah kehidupan. Sistem imun yang udah berhenti ngebuka jalan untuk triliunan bakteri yang ada di perut kita. Jadi mereka bisa ngambil nutrisi dari seluruh tubuh kita. Lalu energi yang ada di tubuh kita pun nggak akan lenyap, cuma berubah bentuk aja. Jadi kalau contohnya dikremasi, energi ini berubah jadi panas, yang lalu nyebar ke udara dan angkasa. Terus kalau dikubur, badan kita bakalan mengurai. Organisme yang terurai ini bakalan ngelepasin karbon ke atas sana, yang nantinya dilahap para pohon untuk fotosintesis dan nyediain udara segar buat semua. Jadi kalau dipikir-pikir, energi yang kita dapetin dari makan segala jenis daging dan sayuran itu, semuanya balik lagi untuk menghidupi para flora dan fauna setelah kita mati. Sekarang kita tahu kalau yang ada setelah kematian ternyata bukan cuma gelap dan kosong, tapi juga awal mula kehidupan yang baru. Dan dengan tahu kalau suatu hari nanti kita bakalan mati, justru bisa jadi pemantik api semangat dalam hidup. Bahwa waktu itu terbatas dan pasti ada sangat-sangat banyak tempat untuk dikunjungin, buku yang belum dibaca, teknologi yang menunggu untuk ditemukan, dan game untuk kita tamati. Dan seperti biasa, terima kasih. Sorry. Nah, ngomong-ngomong tentang kematian nih, gitu kan. Terus setelah mati, apa yang akan terjadi ya? كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل
udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita tunggu sampai orang terakhir meninggalkan kuburnya 7 langkah. Baiklah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Setelah orang-orang yang berziarah pergi gitu ya, orang terakhir pergi, Bangunlah. Siapa kalian? Kami adalah malaikat yang ditugaskan sebagai fitnah dalam kuburmu. Fitnah? Ya, jadi jawablah pertanyaan kami dengan tegas dan benar. Baik. Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Aku tidak tahu. Ya. Mati duka. Apa agamamu? Aku juga tidak tahu. Ya. Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Sungguh aku tidak tahu. Ya. Dia tidak akan mampu menjawabnya. Hadapkanlah kuburnya ke arah pintu neraka. Kemudian sempitkanlah kuburnya hingga tulang belulangnya hancur berkeping-keping. Ya. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Ampun, tolong aku. Ini adalah hari buruk yang telah dijanjikan kepadamu. Siapa kamu? Aku adalah amal burukmu yang akan menemanimu di dalam kuburmu. Tidak, aku tidak mau. Tolong. Tuhan, tolong jangan engkau datangkan hari kiamat. mungkin akan menyeramkan ya melihat hal tersebut. Tapi bisa nggak ya kita selamat? Mungkin bisa nih kawan murid jika kita memperbanyak amal baik kita. Culap-culip. Culip-culipnya ngelek. Wah, kenapa ya dia ngelek ya? Ya. Oh, maaf ya, ada kendala teknis ternyata guys. Nah, kita akan kita akan lanjutkan lagi menggunakan ini aja. Di mana ini? Kenapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tenanglah, aku akan menerangimu. Siapa kamu? Engkau akan segera mengetahuinya. Tapi di mana ini sebenarnya? Barzah, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Al-an qad sirta fi atbaqis thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakirun fala yufzi'aka wa la yurhibaka
فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. Bersiaplah, engkau akan menghadapi ujian kuburmu. Ujian kubur, jangan khawatir, aku akan menuntunmu. Sungguh, ya. Bangunlah. Jangan merasa kaget dan takut. Mereka juga makhluk Allah, sama sepertimu. Siapa kalian? Kami adalah malaikat yang ditugaskan sebagai fitnah dalam kuburmu. Ujian apakah yang kalian bawa? Jawablah pertanyaan kami dengan tegas dan benar. Baiklah. Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Ma dinuka? Apa agamamu? Al-Islamu dini. Islam agamaku. Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Muhammadun Nabi. Muhammad nabiku. Man imamuka? Siapa imammu? Al-Qur'anu imami. Al-Quran imamku. Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati. Ka'bah kiblatku. Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Al-muslimuna wal muslimati ikhwani. Kaum muslim dan kaum muslimah saudaraku. Dia telah berkata benar. Hadapkanlah kuburnya ke arah pintu surga. Berilah pakaian yang bagus dan luaskan kuburnya. Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Siapa engkau sebenarnya? Di saat gelap engkau datang menerangiku. Ketika aku diuji, engkau hadir membimbingku. Dan sekarang, engkau membawakan kesenangan untukku. Aku adalah amal baikmu. Aku ditugaskan untuk menemanimu di dalam kuburmu. Bahagialah, semua ini adalah nikmat dari Tuhanmu. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat, agar aku bisa segera berkumpul dengan keluargaku. Berbeda banget ya antara seorang yang mempunyai amal baik dan seorang yang banyak mempunyai amal-amal buruk gitu ya. Jadi jangan lupa ya kawan murid untuk selalu memperbanyak amal-amal baik kita, lakukan karena Allah, niatkan sebagai usaha kita gitu ya untuk mengejar cintanya Allah, walaupun mungkin itu kecil gitu kayak at least misal melihat aku ingin berbuat hal yang sederhana aja deh gitu, aku ingin misalnya mengurangi berkata-kata yang tidak baik gitu, karena aku percaya kalau aku berusaha untuk berkata yang baik, menjaga perkataan dengan kata-kata yang baik, dia akan menjadi kebaikan untuk aku gitu, dan Allah akan senang atas itu udah luar biasa sih gitu. Padahal cuma berkata baik doang, atau even cuma sesimpel smile ya. Nah, ada yang nanya nih, Bu, kalau kita dapat siksa kubur tetap bisa masuk surga enggak? Nah, tergantung. Yang kalau misalnya kita mempunyai banyak amal yang buruk gitu, makanya yang menemani kita adalah amal buruk kita. Jadi siksa kubur itu tuh sebenarnya cerminan dari amal buruk kita gitu. Bukan, itu kita belum dihisap kawan murid gitu. Jadi ketika dikubur, ketika banyak hal-hal tidak baik yang kita lakukan, ya dia yang akan menemani kita seperti video yang pertama tadi gitu ya. Kedua gitu. Dan apakah kita akan disiksa lagi di neraka? Iya gitu. Makanya rugi banget gak sih kalau misalnya kita terus-menerus nabung perilaku-perilaku yang tidak baik gitu ya. Kayak ya ampun, rugi bandar gak sih gitu. Kayak udah di alam kubur ditemaninya sama yang buruk rupa, nggak nolongin kita waktu ditanyain sama malaikat gitu ya, nggak ada yang bisa
jadi support sistem kita waktu dikubur gitu ya. Udah gitu disiksa pula di neraka gitu. Nah, terus bisa tetap masuk surga nggak ya, tergantung gitu. Jika amalan buruk kita sudah dihisap semua, sudah dibalas semua oleh Allah, ya kita insya Allah kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi balik lagi nih, kita nggak tahu ya amalan mana yang akan bisa membawa kita ke surga dan ke neraka gitu. Jadi tetap usahakan untuk beramal baik terus gitu. Kalau kita masih hidup di hari kiamat, tetap bisa masuk surga nggak? Nah, seperti yang kamu tahu, kalau kiamat itu kan hanya untuk orang-orang yang kafir ya. Ya berarti ya enggak dong. Dan insya Allah kita kan orang-orang muslim gitu. Jadi insya Allah nggak akan merasakan hari kiamat. Dan insya Allah ketika dosa-dosa kita sudah dibalaskan gitu ya di neraka, sudah dicuci lah ibaratnya di neraka, kita akan bisa masuk ke dalam surga gitu. Ibu, nanti di alam kubur itu ditanya-tanya pakai bahasa Arab atau bahasa yang kita tahu? Kalau dari apa yang Bu Riha tahu, bahasa Arab. Tapi tenang aja guys, berarti aku harus ngafalin nih Bu, biar aku bisa nge-cheat gitu ya. Aku harus siapin contekan, guys. Mau sepintar apapun kamu bahasanya, mau sealim apapun kamu gitu ya, ketika kita dosanya lebih banyak, maka kita gak akan kelu bibir kita nggak akan bisa jawab guys. Jadi tiket yang bisa kita gunain untuk menjawab pertanyaan malaikat nanti ya cuma kebaikan kita gitu. Kalau misalnya kita meninggal, nauzubillah ya, jangan sampai deh, misalnya dia meninggal gitu dalam keadaan kafir, udah gitu banyak hal tidak baik yang dilakukan, ya udah gitu, dia tidak akan bisa menjawab walaupun dia seorang Arab, walaupun dia udah lama tinggal di Dubai misalnya gitu, nggak akan bisa gitu. Jadi walaupun misalnya nih aku tuh orang Papua Bu, aku nggak bisa bahasa Arab sama sekali, tapi ketika dia rajin sholatnya, dia senang untuk melakukan kebaikan karena Allah, insya Allah gitu ya, amal kebaikan yang tadi itu tuh yang akan bantuin kita, yang akan mendampingi kita sehingga kita bisa menjawabnya dengan baik gitu. Bu, kalau yang dikremasi gimana Bu? Balik lagi, kalau misalnya dikremasi itu kan bukan tuntunan muslim, dan pasti yang melakukan itu juga bukan seorang muslim kan. Jadi ya nggak ada gitu. Oh, siksa kuburnya maksudnya, oh dia tetap ada gitu siksa kuburnya. Balik lagi, Allah maha kuasa ya, jadi tetap akan ada, cuman kita nggak tahu gitu bagaimana bentuknya, itu Allahu alam. Ray bisa drop pertanyaannya di chat ya. Sambil Bu Riha lanjut dulu nih guys, maaf ya. Jadi kita belum masuk surga atau neraka kalau belum kiamat, benar. Nah makanya kita mau bahas nih. Nah yang pertama tadi ya, seperti yang disampaikan oleh malaikat, welcome to alam barzah gitu ya. Alam barzah itu dikenal sebagai alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Kita akan merasakan kehidupan alam barzah ketika orang terakhir yang melayat di kuburan kita, mengantarkan jenazah kita itu pergi. Nah itu di situ baru deh mulai itu beberapa yang akan kita dapatkan ketika di alam barzah. Nah, seperti tadi yang kalian lihat ya, di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Itu tadi alam barzah. Terus fase yang kedua adalah yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah tiupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Jadi nanti ketika kiamat gitu ya, tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil gitu kan, misalnya kayak gitu. Walaupun baru juga nggak tahu suara trompetnya kayak gimana. Nah itu tuh dunia akan hancur tuh, tiupan yang pertama. Gunung-gunung akan bertabrakan, bintang-bintang jatuh. Sorry.
air yang di laut meluap dan lain sebagainya itu, aduh, mengerikan sekali ya. Semoga kita tetap menjadi muslim sampai akhir hayat kita ya, sehingga kita nggak usah merasakan seremnya kiamat gitu ya Allah. Nah nanti ketika Israfil meniupkan trompet yang kedua, semua makhluk, semua manusia yang mati dari zaman Nabi Adam sampai nanti ketika hari kiamat gitu ya, itu semuanya akan bangun, semuanya gitu ya akan Allah hidupkan kembali. Seluruh manusia nih dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Ketika dibangkitkan, keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Jadi akan semakin cantik, semakin ganteng, semakin bagus perawakannya, semakin bagus tampilan fisiknya ketika dia semakin banyak melakukan amal kebaikan. Tapi akan semakin jelek, semakin mengenaskan, semakin menyedihkan ketika dia banyak amal buruknya gitu. Sini dijelaskan di surah Yasin ayat 51, sangkakala pun ditiup dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju Tuhan. Kemudian fase yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Nah ini terkenal banget nih, padang mahsyar. Nah di padang mahsyar ini nanti semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Nah di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah, gak ada yang dapat menolongnya kecuali pertolongan yang datang dari Allah. Bahkan nih Rae mau minta tolong sama ibunya gak akan ingat Rae gitu. Siapa namanya bundanya Rinjani gitu ya, Rinjani mau minta tolong sama bapak ibunya nggak akan bisa gitu, karena nggak akan ingat gitu. Bahkan even Keisha gitu ya mau minta tolong sama saudara-saudaranya, mereka juga nggak akan ingat gitu. Kenapa? Karena saat itu semua manusia itu akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah bentar, ini ada nih ceritanya dari Rasulullah dan Aisyah. Sebentar. Jadi waktu itu Rasulullah itu cerita kepada Aisyah tentang sorry ini udah ke scroll. Nah jadi lagi ngobrol-ngobrol nih Rasulullah dengan istrinya Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar? Beliau Rasulullah menjawab, mereka tidak berpakaian sama sekali. Coba kita bayangkan, kita nggak berpakaian, dikumpulkan sama seluruh manusia yang ada di dunia ini dalam satu waktu gitu ya, tapi kita nggak ada pakaiannya sama sekali. Malu nggak sih kayak gitu ya nggak guys? Akhirnya Aisyah nanya lagi, begitu juga dengan para wanita gitu kan kayak apalagi kita cewek gitu kan, kita pasti akan sangat concern terhadap tubuh kita gitu ya, kita nggak mau lah hal itu diekspos gitu kan. Kayak pada akhirnya kan Aisyah juga menjadi khawatir gitu kan. Terus katanya Rasulullah gini, ya begitu juga dengan para wanita, even cewek pun gitu ya, tidak berbusana sama sekali. Nah terus Aisyah makin heran dong, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara sesama mereka. Coba kamu bayangkan kalau kamu lagi tergesa-gesa, kalau kamu lagi cemas, kalau kamu lagi khawatir, kalau kamu lagi overthinking, kamu pasti gak akan ngeh di samping kamu ada apa, suasananya seperti apa, ada apa di depan kamu, pasti kamu akan sibuk dengan pikiran kamu sendiri kan. Coba bayangkan waktu di padang mahsyar sebegitu khawatirnya manusia sampai mereka tuh nggak aware dengan kanan kirinya gitu, kayak nggak sempet lagi gitu ya buat ngejudge, sumpah tubuh kamu kayak gitu banget, nggak. Saking mereka khawatir sama keadaan dan kondisi dirinya sendiri guys. Berarti kan semengkhawatirkan dan semenakutkan itu mungkin ya pada mahsyar gitu. Karena orang-orang ya walaupun mereka tajam, mereka sampai nggak sempat untuk mikirin kanan kirinya gitu loh.
Nah, pada saat yaumul mahsyar ini nanti semua manusia akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Seluruhnya tercatat secara rinci. Even kalau kamu cuman berprasangka gitu doang ya, gitu kan, kayak ih sumpah ini pasti nih Nabil nih habis ini ngegosipin gue deh gitu misalnya, itu kan ada perkataannya, apa namanya, salah satu itu baru pikiran doang ya, belum diucapkan, baru cuma dipikirin doang, itu kan udah hal yang jelek gitu ya, hal yang tidak baik, itu aja udah akan dicatat gitu. Jadi kalian udah bisa lihat tuh rekapannya di buku catatan amal kalian nanti. Nah, apa nih bedanya orang yang beriman gitu ya dan selalu berusaha untuk beramal soleh, mereka akan gembira nih melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang suka berbuat jahat, menyakiti orang lain, tidak mau berusaha untuk berbuat baik gitu ya, mereka akan menerima catatan amalnya tuh dengan ya perasaan sedih dan menyesal banget gitu. Ih kenapa ya, kok aku dulu kayak gini, ih kok gue dulu menyakiti teman gue sih gitu, kok bisa-bisanya gue dulu misalnya broke up sama pacar gue, terus mengucapkan kalimat yang tidak baik, bahkan menjudge dia hal-hal yang tidak baik gitu ya. Terus tetap perbuatan tidak baik loh gitu, even kalian mungkin disakiti dan sebagainya. Nah ini nih, emang benar ya Bu? Benar guys, ada di surah Az-Zumar ayat 69. Pada mahsyar menjadi, oh ya, di sini di Az-Zumar ayat 69 ini dijelaskan memang pada mahsyar itu kayak gimana sih gitu kan. Dan memang seadil itu ya, apa namanya, pengadilan Allah pada saat itu. Pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Buku catatan amal diberikan kepada setiap orang. Para nabi dan para saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil dan mereka tidak dizolimi. Siapa yang paling adil di dunia ini? Ya Allah gitu, cuman Allah gitu. Bahkan kamu bahkan ketika kita berbuat salah gitu ya, akan dihadirkan juga nih orang-orang yang merasa terzolimi atas perbuatan kita gitu. Dan gak ada tuh yang namanya sogok menyogok, itu gak bisa gitu ya, enak aja. Allah lebih hebat, lebih kaya, mau nyogok apa sama Allah gitu. Oke, di sini ada pertanyaan. Jadi kita harus pakai bahasa Arab ya? Jawabnya iya. Bu, kita tuh sebelum ke surga ke neraka dulu kah? Oh, ini ada nanya nih. Bu, kita tuh sebelum ke surga ke neraka dulu kah? Nanti Bu Riha jawab ya. Oke, Garnet nanti aku jawab ya setelah ini nih. Yaumul Hisab. Nah, Yaumul Hisab ini oh ya, pada fase keempat gitu ya, setelah di pada mahsyar kita dikasih buku rekap hidup kita gitu ya, dosa dan perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, baru nih kita akan ditimbang kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Nah, Yaumul Hisab ini adalah hari di mana ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan. Jadi Yaumul Hisab ini ada juga yang bilang namanya sebutannya Yaumul Mizan gitu ya. Sama aja Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab ini gitu ya. Hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah. Jadi tadi ada yang nanya, Bu, emang kita akan masuk ke neraka dulu ya sebelum ke surga? Tergantung nih Mikaela. Jadi kalau misalnya pada akhirnya Allah ridho gitu ya dengan kebaikan yang kita lakukan, itu bisa aja kita dapat shortcut untuk langsung ke surga, bisa dapat golden ticket menuju ke surga, seperti apa namanya, kisah seorang pelacur gitu ya. Padahal dia pelacur guys, dia jelas-jelas melakukan hal yang tidak baik, kemudian dia memberi minum anjing gitu ya. Mana anjing itu kalau di dalam Islam itu juga apa namanya, hewan yang najis gitu ya, kayak udah berkali-kali lipat nih gitu ibaratnya. Tapi dia melakukan kebaikan itu ikhlas gitu, benar-benar ikhlas karena Allah, karena ingin menolong anjing tersebut, karena iba juga gitu.
dan akhirnya Allah ridho dengan kebaikan yang dia lakukan. Akhirnya apa? Ya udah dia dapat golden ticket sama Allah gitu, langsung ke surga. Oh, kalau gitu pengen aku berbuat baik, Bu, gitu kan. Kayak ya udah aku buat maksiat dulu aja, habis itu aku buat kebaikan. Ya nggak sih? Nah, cuman gini pertanyaannya, kamu bisa jamin nggak pas kamu mati kamu lagi berbuat baik? Kalau kamu mati lagi mabuk gimana? Kamu bisa mastiin nggak itu? Masalahnya kematian kan gak ada yang bisa pastiin ya, gitu. Jadi gitu Mika, tergantung nih, kalau misalnya kita nggak punya golden ticket ya berarti dosa-dosa kita akan dihabiskan dulu di neraka, baru pada akhirnya di surga gitu. Nah, untuk yang ini nih Garnet gitu ya, ada yang nanya nih, aku kalau misalnya ada orang kafir nih mau sakaratul maut, terus ada keluarganya yang muslim, bisa nggak dibikin mualaf? Kalau bisa caranya gimana? Jawabannya nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ini tuh sama kasusnya dengan kasus Fir'aun. Fir'aun itu kan dia sombong banget ya, merasa kayak lebih hebat dari Iron Man. Enggak sih, bukan Iron Man lagi, merasa lebih hebat daripada Tuhan gitu ya. Nah, tapi di akhir-akhir di akhir hayatnya dia pada akhirnya mau gitu bersyahadat, mau mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, dan itu nggak dianggap gitu. Kenapa? Ya udah mau mati gak? Udah mau mati gitu ibaratnya. Eh, ya itu udah telat banget gitu, dan itu nggak akan diterima gitu, karena kan ketika dia mau mati itu kan ketetapan ajalnya sudah akan datang gitu. Jadi sedih sih, karena kan nggak ada kesadaran juga kan di situ untuk mengucapkan syahadat gitu, karena kan kalau udah sakaratul maut itu kan udah kehilangan atau kesadarannya tuh udah nggak 100% lagi gitu. Jadi nggak bisa. Jadi harus dari kesadaran orang itu sendiri ya. Iya benar Garnet, balik lagi Islam itu kan nggak mau memaksa ya gitu. Jadi em, syahadat itu memang harus diucapkan dalam keadaan benar-benar sadar, memang keinginannya dia gitu. Jadi kalau misalnya nih kadang kan kayak kita bercanda kan, syahadat tuh ikutin gue gitu, ya nggak bisa gitu. Karena ya udah dia cuma Harus ingin dari hatinya mengikuti sendiri. aja. Iya, bener, itu untuk main-main doang gitu. Jadi memang harus benar-benar from his or her heart gitu. Oke. Ini aku jawab lagi nanti ya, pertanyaannya. Kita lanjut dulu. Nah, di surah Al-Imran, Allah berfirman, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan. Juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu, Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hambanya. Kalau Allah udah serius, kalau Allah udah janji, bahkan janjinya sampai dituliskan di dalam Al-Quran, kemudian diabadikan di dalam hadis juga, itu pasti banget 100% akan Allah tepati janji itu. Jadi jangan khawatir gitu ketika kita disakiti oleh teman kita gitu ya, atau disakiti oleh mantan gitu ya, yang nggak tanggung jawab sama perasaan kita. Astagfirullah. Kenal banget Bu. Ya udah. Iya. Nah ya udah gitu, Allah pasti bakalan bales guys gitu. Ya tapi mungkin akan jadi sangat-sangat sakit dan sedih untuk kita untuk melalui hal tersebut. Tapi kalau kita kembali lagi kepada Allah gitu, insya Allah gitu ya, akan lebih mudah mengikhlaskan karena Allah udah janji nih. Nah, seperti di surah Al-Zalzalah juga nih, Allah juga bilang, siapapun dari kalian yang mengerjakan kebaikan seberat zarah. Zarah ini tuh kayak semacam kacang hijau gitu loh. Gak tau ya, aku nemu gambarnya tuh kayak gini gitu, hampir mirip-mirip kayak kacang hijau. Kecil banget ya. Kebaikan yang kecil gitu.
dia akan mendapat atau melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Jadi mau kebaikan ataupun kejahatan yang kita lakukan sekecil apapun, itu Allah akan sangat perhitung. Jadi, tapi Bu, pasti kan kita sebagai manusia tuh pernah nggak sih kalian kayak, sumpah gue sebel banget tuh sama itu tuh presiden yang itu tuh, semoga dia diazab. Gitu ya. Gitu. Nah itu juga akan dihitung juga gitu, walaupun cuma sebagai umpatan doang gitu. Tapi kan itu yang udah jelas-jelas sih, apa ya, misalnya kayak apa ya, gitu deh, Buriha. Ini aja, kita langsung aja deh ya ke fase yang terakhir, yaitu surga dan neraka. Nah, Allah menjanjikan gitu ya untuk kita orang-orang yang mau berusaha menjaga iman dan mau, sekali lagi ya, yang Buriha tekankan adalah mau berusaha. Ingat, mau berusaha, karena nggak mungkin banget kita akan stabil iman kita tuh nggak akan mungkin stabil guys. Iman kita itu bisa naik bisa turunnya bisa seberapa parah Bu, nggak tahu gitu. Bahkan bisa sampai separah-parahnya itu juga bisa gitu, sampai ateis pun bisa gitu. Cuman satu hal gitu, kalau kita mau berusaha, ingat kata-katanya adalah berusaha untuk berbuat baik. Nah itu tuh Allah akan senang sekali dengan hal tersebut gitu ya, dan Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Nah dan gitu ya, ketika kita mau berusaha untuk menjaga supaya tetap melakukan segalanya untuk Allah, supaya tetap selalu melakukan kebaikan gitu, Allah janjikan surga nih untuk kita. Nah di surah Yasin ayat 55-58 Allah berfirman, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Wih, happy banget nih mereka dan pasangannya nih. Siapa yang masih jomblo jangan khawatir gitu ya, Allah udah janjiin pasti akan ada pasangan kalian gitu. Kalau kalian gak dapet di dunia, di akhirat gitu ya, di surga insya Allah ada. Berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi gitu ya, bagi kalian yang mau terus-menerus untuk berusaha, ingat berusaha poinnya, untuk selalu ingat Allah, selalu berbuat baik, Allah bakalan kasih beribu-ribu kenikmatan kelak nanti ketika di surga. Itu banyak sekali ini beberapa ayat yang juga menjelaskan tentang keindahan surga. Namun gitu ya, apabila kita tidak mau berusaha, bodo amat, gue emang dari lahir tuh emang udah jelek Bu gitu, emang udah nakal. Hey Allah tidak menciptakan manusia tuh untuk berbuat jahat atau nakal, overtime. Nah untuk kalian yang tidak mau berusaha gitu ya, nauzubillah, semoga bukan kita lah ya, maka Allah janjikan neraka. Di sini ada di surah Al-Ghasyiyah ayat 6-7, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ini adalah salah satu gambaran neraka nih buat ya mereka-mereka yang nggak mau berusaha gitu ya untuk selalu dekat kepada Allah. Seenggak enak itu guys, bahkan pohon aja berduri gitu. Mau makan aja dari pohon yang jelasnya enak sih itu. Di surah Al-Waqiah di ayat 42-44 juga Allah kasih nih deskripsinya lagi. Mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih, dan naungan asap hitam yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan di neraka. Begitu. Recording stopped. Oke guys, recordingnya Buriha stop dulu. Untuk yang ingin leave dari Zoom boleh banget. Buriha mau stay dulu di sini sampai jam
5:10 sebelum akhirnya Bu Riha akan bersama-sama kita baca doa ya. Kita mau jawabin apa namanya beberapa pertanyaan dulu. Bu, kalau orang Islam dikremasi gimana, Miss? Oh ya, kalau orang Islam dikremasi gimana, Miss? Rai, ini Bu Riha keep dulu ya pertanyaannya, soalnya ini juga sempat viral nih kasus ini gitu. Cuman Bu Riha belum dapat jawabannya. Kalau Bu Riha dapat, Bu Riha akan kabarkan. Terus, Bu, cara untuk minimalisir dosa sama memperbanyak amal gimana ya, Bu? Sama gimana cara untuk menghilangkan nafsu yang kalau kita lakuin itu dapat dosa? Maksudnya kayak ngelakuin satu hal yang kita udah tahu itu dosa, tapi kita kayak mau lakuin itu, Bu. Gimana cara mengendalikannya? Oke, kalau untuk nafsu yang tidak baik itu emang kalian akan struggle sih untuk hal tersebut dan gak bisa denial. Kenapa? Karena balik lagi, nafsu itu adalah suatu yang nikmat, guys. Gak apa-apa Nikmat yang gitu, menyenangkan. sadari. Gak apa-apa, sadari aja bahwa kamu memiliki nafsu itu. Tapi di situ Allah itu memang memberikan nafsu itu kok. Memang Allah itu menciptakan nafsu tersebut. Tapi ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Kamu mau memilih jalan yang mana nih? Gitu kan. Nah, kamu sadari dulu, oke, aku sekarang ada di fase dimana aku memiliki nafsu ini. Nafsu ini akan menjadi baik misalnya ketika aku menikah. Tapi untuk saat ini kan aku tidak mungkin menikah gitu kan. Jadi kalian boleh cari cara lain nih, gimana ya caranya supaya tidak berpikir terus nih terhadap hal tersebut gitu. Caranya tuh bisa macam-macam banget, guys, gitu. Nah, coba kamu cari cara yang menurut kamu paling nyaman sama kamu. Misal ada beberapa orang yang mereka itu prefer untuk mencari aktivitas lain untuk mengalihkan apa yang ada di pikiran mereka. Tapi ada juga beberapa orang yang supaya bisa mengendalikan nafsu itu, dia balik lagi nih sama Allah gitu. Kayak misalnya bentar, aku tuh pingin Allah tuh sayang sama aku gitu. Aku tuh pingin supaya aku tuh bisa dapat surganya Allah gitu ibaratnya. Oke, berarti aku akan menghindari hal tersebut gitu kan. Kemudian aku cari kira-kira apa ya yang bisa mengurangi aku untuk memikirkan hal tersebut. Beberapa di antaranya ada juga yang kayak beristighfar, berzikir gitu, dan itu nggak apa-apa banget ya, itu juga memang disarankan gitu oleh Allah. Tapi kalau misal Bu, kalau untuk berzikir gitu ya, aku kadang kayak masih gimana gitu. Nah, terus pinginnya kayak misalnya menyibukkan dengan hal-hal yang lain, itu juga nggak apa-apa gitu. Itu juga adalah cara yang bagus kok gitu, karena kan kamu juga ingin Allah tuh tetap sayang sama kamu dan mau untuk berusaha menjaga hal tersebut kan gitu. Semoga terjawab ya. Intinya jangan denial. Maksudnya nggak apa-apa untuk memiliki perasaan itu tuh nggak apa-apa. Ketika kalian memiliki perasaan itu berarti kalian normal gitu kan. Ketika kalian memiliki nafsu itu berarti normal. Itu memang Allah ciptakan hal tersebut gitu. Nggak usah denial kalau misal Bu, kalau yang cowok-cowok gitu ya, Bu, tiba-tiba gitu ya aku kepikiran gitu kayak ngelihat cewek yang seksi bla 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 bla. Ya udah gitu. Itu emang adalah fitrah kalian seperti itu gitu. Tapi kalau difikirkan terus-menerus kan nggak baik. Nah, kira-kira kalian cari nih cara gimana ya supaya aku bisa mendistrak hal itu, jadi nggak terus-menerus pikirin itu. Nah, itu juga boleh loh dikonsultasikan di sesi tanggal 26 besok. Waduh, Gitu. sponsornya sebut sekali. Yoi. Kira-kira pas semua manusia mati dan udah diperiksa semua, trompetnya langsung ditiup lagi nggak? Setahu Bu Riha, trompetnya itu akan hanya ditiup 2 kali aja. Bu, terus kita tetap dibantu sama amal baik kita nggak, Bu, di padang mahsyar? Nah, jadi menurut sumber yang pernah Bu Riha dapatkan, di padang mahsyar itu jarak antara matahari dan diri kita itu kayak cuman sejengkal gitu loh, guys. Panas banget kan. Nah,
ketika kita punya amalan-amalan yang baik, ketika kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad, katanya gitu ya, insya Allah kita akan bisa mendapatkan naungan gitu. Jadi ntar kayak ada namanya Telaga Kausar. Orang-orang kan pasti pada haus banget kan saat itu. Nanti kalau kita sering mengikuti sunnah beliau, sunnah Rasulullah gitu ya, sering bersolawat atas beliau, kita kayak dapat cheating card gitu loh, cheating card, golden ticket gitu loh. Nanti ketika udah deket nih sama Telaga Kausar, nanti Rasulullah akan manggil kita, hey Garnet, sini Garnet, gitu, hey Nabil, sini, apa namanya, chillin dulu di Telaga Kausar, di telaga aku, silakan minum dulu gitu. Terus nanti kita akan mendapat kayak semacam awan gitu loh di atas kepala kita, jadi kita gak kepanasan gitu. Iya benar banget Nabil, kita akan tenang kalau sudah dibantu sama amal baik kita. Kita di padang mahsyar umur saat kita meninggal atau umur berapa Bu? Saat di padang mahsyar itu tuh, Bu Riha lupa lagi sumbernya. Ntar ya, buat PR Bu Riha ya, Bu Riha screenshot dulu deh. Kinal dia. Bu Riha khawatirnya salah jawab Bu. Ibu nggak Bu baca sebenarnya chat aku, Bu. semua amal 3 menit lagi ya. Nanti sambil ya pun aku belum sampai bawah nih, banyak banget chatnya. Sebenarnya semua amalan pahala yang diperintahkan dan yang dicontohkan Nabi itu mudah dan indah Bu, asalkan kita berpikir jernih dan ikhlas. Tapi sekarang karena makin banyak yang jauh dari agama, yang didapat pertama kali bukan tentang ibadah Bu, tapi amalan yang nggak penting, apalagi amalan dosa. Setuju banget. Jadi karena balik lagi ya, sosial media itu ya seperti pedang bermata dua. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, ya itu bisa jadi apa ya namanya, kebaikan juga untuk kita. Tapi kalau kita nggak bisa, ya dia juga bisa menjerumuskan kita gitu. Karena Bu Reha ngerasain banget ya ketika Bu Reha apa namanya kayak sering banget buka sosmed dan lain sebagainya. Bu Reha tuh jadi kayak bias gitu loh untuk membedakan suatu kebenaran, kebaikan, terus mana yang perlu untuk diikuti dan tidak. Bu, kalau aku baru baca lagi Garnet, padahal ada keluarga yang aku sayang banget tapi dia kafir. Boleh didoain terus Garnet, gak apa-apa. Bu, kalau dia masuk neraka, orang itu bakal di neraka terus atau di sana sampai dosanya udah hilang. Nah, balik lagi nih, Lan. Kalau misalnya dia adalah seorang yang kafir, ya udah dia akan abadi di neraka. Makanya ini tuh relevan banget sama kalian tahu nggak sih pamannya Nabi Muhammad, namanya Abu Thalib. Abu Thalib ya? Abu Thalib ya? Coba yang tahu tolong. Saya sih Abu Thalib, aduh Bu Ria belum lihat sampai bawah lagi. Bentar ya. Bukan Abu Jahal kan ya Bu? Abu Jahal ya? Baik. Abu Jahal Bu. Nggak sih? Abu Jahal Bu. Coba tolong. Oh ya, Abu Thalib. Ya, kalau nggak salah Abu Thalib. Abu Thalib itu ada salah satu orang yang kayak dia tuh salah satu investor besarnya Nabi Muhammad ketika berdakwah. Salah